Ini kita nanti akan bahas. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya cek ada yang mau bertanya nggak ini sebentar. SPI reguler tidak ada. Oke, ini adalah motor universal kalau Anda lihat di sini. Jadi ini motor universal ya, atau motor seri ini, series motor ya, series motor ya. Jadi ini kecepatan putarnya ini tegangannya ya DC, tapi DC-nya tidak konstan ya. Konstan ya boleh sih, tapi ini sampai 220 volt AC ya. Atau volt DC juga nggak apa-apa, 220 konstan 220 boleh, atau berupa sinusoidal ya, yang amplitudonya 311 itu juga nggak bisa. Ini 90 watt ya, dan ini kecepatan putarnya 11.000 rpm. 11.000 rpm, tinggi sekali. Ya. Kemudian ini adalah contoh motor DC yang dilengkapi dengan trafo dan SCR. Masih ingat Anda ya bahwa alat kontrol yang Anda sudah kenal itu ada 3. Yang paling sederhana adalah dioda. Dioda itu mengarahkan. Jadi kalau sinyal sinusoidal ini tadinya naik turun sinusoidal, maka kalau dilewatkan ke dioda dia menjadi absolut dari sinus, kira-kira gitu. Jadi ini 0 dan puncaknya itu harusnya 311 ya, tapi ini pakai trafo ya. Ini pakai trafo dan trafonya yang jenis center tap. Center TAP, center tap. Jadi masukannya ada 2 kaki, ini rangkaian primer dan ini rangkaian sekunder. Sekundernya itu ada 3 kaki karena salah satunya adalah titik tengahnya. Jadi kalau ini misalnya sinusoidal, waktu positif ini lebih tinggi dari ini, puncaknya masih ingat dulu 220 itu berarti puncaknya 311. Jadi pada waktu ini 311 lebih tinggi dari ini, maka di sini nanti 311 lebih tinggi dari ini. Jadi kalau ini 311 ini 0 katakan gitu, maka di sini ini titik ini menjadi setengahnya. Jadi 311 dibagi 2 adalah 155,5. Ya, jadi ini 155,5. Nah, ini 311. Tentu saja ini terhadap ini itu hanya 155,5. Ya, dan ini akan lewat ke bagian ini. Nah, lewat ke bagian ini. Yang bagian ini nggak bisa lewat. Kenapa nggak bisa lewat? Karena yang ini lebih negatif dibanding, jadi arus nggak bisa lewat kemari, lalu kemari nggak bisa karena ini lebih negatif. Ya, kalau ini bisa. Ini 311, ini 155,5, maka arus itu bisa mengalir dari sini masuk kemari, kemudian kemari. Jadi pada waktu siklus ini arus mengalirnya dari sini kemari, masuk kemari, kemudian ke sana. Dan ini puncaknya jadi 155,5. Begitu. Sebaliknya pada waktu siklus negatif, pada waktu ini 311 dan ini 0, maka ini menjadi 311, ini 0, berarti ini 155,5 ya. Jadi ini 300, jadi yang ini 311, yang ini 155, ini 0, maka arus akan mengalir dari sini kemari, masuk kemari, masuk kemari. Jadi yang dilihat oleh field itu seolah-olah arusnya selalu ke sana, jadi selalu positif, nggak pernah berbalik arah. Tidak bisa berbalik arah karena pada waktu ini lebih tinggi dari ini 115,5 dan ini lebih tinggi dari ini 115,5, arus tidak bisa karena dia lebih tinggi dari ini, arus nggak bisa mengalir dari sini masuk kemari, masuk ke sana, nggak bisa. Ya, yang bisa adalah yang dari sini masuk kemari, masuk ke sana. Jadi pada waktu siklus positif seperti ini, yang mengalir, yang aktif hanya bagian ini. Pada waktu siklus negatif yang terjadi cuma ini. Ini kalau perbandingan antara kumparan primer dan kumparan sekunder itu 1:1. Artinya ini 100 lilitan, ini 100 lilitan juga. Jadi kalau suplainya itu adalah 220 volt, ya,
atau puncaknya pada waktu sinus puncaknya itu ada di 311, maka kalau Anda lihat di sini puncaknya ini harganya 155,5 begitu. Cuma kalau Anda pakai ini perbandingan kumparan primer terhadap sekunder itu adalah 1:2, maka ini 220, maka ini menjadi 440. Sehingga ya ini sinusnya puncaknya di 311, ini puncaknya di 311 kalikan 2, 622 ya. Jadi ini puncaknya jadi 622, ini 311 dan ini 0. Jadi pada waktu siklus positif ini 622, ini 311, maka arus akan mengalir dari sini kemari, dan yang nampak adalah 622 terhadap 311 adalah 311. Itu ya. Kemudian pada waktu siklus yang negatif ya terjadi sebaliknya seperti ini. Nah, ini keluarannya melalui winding selalu seperti ini. Tidak bisa kita kontrol. Ya. Sedangkan kalau yang di armatur, ini kumparan juga kan? Masih ingat? Yang di sini ada kumparan, yang mana tadi? Yang di sini, ini juga kumparan loh. Kumparan yang di situ, coba lihat. Nah, yang di sini, suplainya, ya, ini kan motor yang separately excited. Jadi ada 4 kabel. Kabelnya winding dan kabelnya armatur. Jadi pada motor itu keluar 4 kabel. Yang satu kita tambahkan rangkaian dioda dan trafo, yang satunya lagi kita tambahkan rangkaian trafo dan rangkaian ini adalah SCR. Masih ingat ya, SCR. Jadi kalau ini itu tidak bisa dikontrol, kalau ini itu bisa dikontrol. Ini prinsip kerjanya sama dengan ini. Jadi SCR prinsip kerjanya sama dengan dioda. Bedanya kalau pada SCR kamu bisa ngontrol mau diloloskan penuh atau cuma setengahnya, atau mau 1/4-nya, atau mau 10%-nya, tergantung dari sinyal kontrol kamu ini. Itu ya. Jadi ini adalah apa yang dinamakan SCR control. Jadi SCR control adalah motor DC separately excited yang dilengkapi dengan trafo, dioda dan SCR. Ya, jadi Anda nanti bisa kontrol, kecepatan putarnya bisa kontrol. Motornya sendiri motor DC, tapi bisa dihubungkan dari suplai AC. Gitu. Jadi itu adalah SCR, motor SCR. Jadi kalau kenal motor SCR itu sebetulnya adalah motor DC yang dilengkapi dengan dioda SCR dan trafo center tap. Oke, selanjutnya ini adalah motor induksi. Ingat, motor induksi yang saya terangkan kemarin hanya 1 buah yang bentuknya seperti ini, tapi sebetulnya ada beberapa jenis ya. Kalau Anda nanti sudah, misalnya Anda punya pabrik pompa, itu yang jual karena user nggak begitu ngerti, sama user pengen beli pompa yang Anda produksi dan motornya juga diserahkan kepada Anda, silahkan pilih motor. Nah, Anda biasanya pakai motor induksi 3 fasa ya. Dan motor induksi 3 fasanya apakah yang jenis A ataukah yang B ataukah yang C itu tergantung dari jenis keperluan. Saya sendiri jujur tidak paham yang mana yang harus Anda pilih, kalau untuk pompa yang mana, untuk blower yang mana, untuk peralatan yang lain yang mana. Dan ini masing-masing karena karakteristik pompa sentrifugal atau pompa aksial itu karakteristiknya berbeda, nanti Anda akan memilih jenis motor induksi yang berbeda karakteristiknya. Sedikit berbeda, tidak sama persis. Ya, baik, nah sekarang kita masuk ke motor yang tadi apa ini namanya? Ini electronically, sebentar, ini ya, kalau ada, ya, jadi speakernya atau ini harus saya nggak bisa itu. Apa? Saya sebentar.
Speakernya connected. Oke. Ya, tolong kalau ada pertanyaan ditulis di di WA ya. Di WA. Ini adalah dulu pada waktu saya pertama kali mengajarkan ini tentang motor DC lebih magnet tinggi dari permanen, ini, maka di sini nanti beberapa mahasiswa yang nanya, 311 lebih tinggi Pak, dari itu kan fieldnya itu dari magnet permanen, sedangkan armaturnya itu berupa kumparan. Kalau dibalik bisa nggak? Nah, yang dibalik ini namanya motor step. Motor step ini ada yang jenis magnet permanen. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini magnet, ya, sedangkan ini kumparan. Ya, ini kumparan dan kumparannya kita nanti kontrol. Ya, kita kontrol. Kalau seperti ini, misalnya ini north, ini south, dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau kita aktifkan ini north dan ini north, maka resultan northnya itu ada di sini dan resultan southnya itu ada di sini. Jadi kalau ini north north, maka ini north akar 2 dan south 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 akar 2. Atau kalau ini B arahnya kemari, ini B arahnya kemari, maka resultannya adalah B akar 2 arahnya ke sana. Sehingga karena ini north north, resultan northnya di sini, south south, resultan southnya ada di sini, maka north ini akan berputar nanti ke arah kemari. Nah ini, ya, ini adalah motor step. Jadi motor step yang jenis magnet permanen. Jadi motor step yang jenis magnet permanen yang rotornya terdiri dari magnet, sedang fieldnya itu berupa kumparan yang akan kita kontrol. Ya, dengan elektronik nanti kita harus mengontrol ini supaya dia mau berputar. Ya, ini motor step. Ya, motor step bedanya dengan motor DC. Kalau motor step 12 volt, ya, dan motor DC 12 volt. Kalau motor DC 12 volt, Anda berikan tegangan 12 volt, dia berputar. Terus berputar. Jadi hasilnya adalah kecepatan. Kalau motor step 12 volt, Anda kasih tegangan 12 volt, maka dia hanya akan berputar satu langkah saja. Tak, itu lalu berhenti. Kalau mau lagi, ya tak lagi. Anda matikan, lalu Anda kasihkan tegangan lagi. Jadi itu motor step. Jadi bergeraknya tiap step. Jadi Anda keluarannya berupa posisi. Ya, jadi kalau motor DC itu keluarannya berupa kecepatan putar, itu diberasikan tegangan 12 volt, dia memutar 12 volt. Kalau motor step, Anda kasihkan 12 volt, dia hanya berputar sekali aja, tak, lalu berhenti. Oke ya, ini. Nah selanjutnya, ini adalah motor step yang berupa variabel reluctant. Masih ingat ya? Jadi bagian yang berputar atau armatur itu tidak harus berupa magnet, tapi berupa logam bisa. Kenapa berupa logam? Karena logam ini kalau ini menjadi magnet kan dia ketarik, gitu ya. Jadi nanti kalau ini jadi magnet, maka logam ini ketarik dan dia tidak boleh logam keras. Dia berupa logam lunak. Kenapa logam lunak? Logam lunak itu saya nggak ngerti persisnya, kamu harus tanya ke dosen-dosen material. Ya. Logam lunak itu adalah logam yang bisa ditarik magnet, tapi dia tidak menjadi magnet. Kira-kira gitu. Jadi dia bisa ditarik oleh magnet, tapi dia tidak menjadi magnet. Itu logam lunak. Jadi kalau dia ini ya, ini kita aktifkan, maka dia akan ketarik kemari. Nanti ini kita aktifkan, dia ketarik kemari. Coba Anda lihat ini ada berapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tiap sudut ini 360 dibagi 12 adalah 360 dibagi 30 derajat. Ya, sedangkan ini kalau Anda lihat yang bagian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau dibagi 4, 90. Ya, kalau dibagi 8, 45. Ini sudutnya adalah 30 derajat. Ini sudutnya adalah 45 derajat. Jadi terdapat perbedaan 15 derajat. Jadi perbedaan sudut terkecil itu 15 derajat.
Sehingga nanti kalau dia diaktifkan, dia akan berputar 15 derajat kemari. Ya, nanti kalau ini dia, lalu ini ikut berputar kan, karena ini berputar, ini ikut berputar. Nanti kalau ini align, maka ini dan ini align-nya bedanya dari 15 derajat. Jadi kalau ini Anda aktifkan, dia akan bergerak lagi ke sana 15 derajat dan seterusnya. Jadi ini memang dibuat jumlah giginya tidak sama dengan ini, karena kita ingin mendapatkan resolusi yang lebih baik. Jadi kalau ini tadi 12, ini dibuat 8. Jadi 360 dibagi 12 adalah 30 derajat, ya kan? 30, 30, jadi 60 kan? 30, 90, ya kan? Jadi ini 30 derajat. Sedangkan ini 45 derajat. Nih, dalam ini 45, 45, 90. Jadi dari sini kemari 45 derajat, sedangkan dari sini kemari 30 derajat. Jadi ada misalignment, ketidaksejajaran sebesar 15 derajat. Itu memang sengaja. Ya, 15 derajat supaya kalau ini yang diaktifkan dia akan bergerak 15 derajat. Ya, ini berputar dan ini ikut berputar, nanti ini dan ini kalau dia udah berputar align dan ini bedanya 15 derajat. Ini diaktifkan maka dia akan bergerak ke sana. 15 derajat ya. Ini namanya variabel reluctant. Nah, kemudian motor step yang itu kan pengennya gerakannya presisi. Ya, jadi kalau gerakannya itu seperti ini terlalu besar. Kamu pengen gerakannya kecil. Kenapa gerakannya kecil? Karena motor step itu nantinya kamu pakai untuk menggerakkan barang. Ya, salah satunya di printer kamu. Ya, untuk menggerakkan ini di printer. Lalu cartridge-nya itu disambung dengan namanya timing belt. Jadi belt yang ada gigi-giginya supaya nggak slip. Ya, jadi ada timing belt begitu. Nah, supaya gerakan cartridge-nya itu bisa presisi sekali, maka kamu harus bisa menggerakkan ini dengan presisi sekali. Ya, jadi kita nggak mau kalau 10 kali, 20 kali step 15 derajat itu berarti berapa itu? 15, 360 dibagi dengan 15, 24 step sudah 100, sudah berputar satu kali itu terlalu jelek resolusinya. Kita pengen kalau bisa 200. Jadi 200 kontrol, 200 stepnya itu gantian ya. Setelah 200 kali dia baru berputar satu kali. Jadi resolusinya kira-kira 360 dibagi 200 atau 1,8 derajat. Supaya itu bisa dicapai, kalau caranya seperti ini nggak bisa karena kamu harus buat 200 gigi itu susah. Maka apa yang terjadi? Kita lakukan yang dinamakan dengan permanent magnet hybrid motor. Ya, jadi ini pole-nya, Anda lihat ini pole-nya. Ya, pole-nya itu seperti ini. Kemudian ini giginya. Jadi ini magnet permanen. Ya. Kemudian ini adalah giginya. Pada waktu ini diaktifkan nanti ini menjadi utara dan sebagainya. Nah, yang menarik, coba Anda bayangkan, ini ada giginya stator. Ini yang nggak bergerak kan? Ini giginya stator. Lalu ini giginya rotor. Yang nggak bergerak kan? Ini giginya stator. Lalu ini giginya rotor. Giginya rotor begitu. Maka apa yang terjadi? Kalau ini giginya ini ada, kalau yang di dalam ini giginya ada 200, maka yang di luar itu saya buat giginya 201, beda 1. Karena beda 1, maka antara ini, jadi ini kalau diteruskan, anggap ini ada ya, bagian ini ada giginya, bagiannya di sini ada giginya. Kalau Anda hitung semua giginya ini ada 201, sementara yang di dalam hanya 200, berarti selisihnya 1 derajat. Untuk 360 dengan 200 step ini, 200 gigi ini, 200 gigi dalam, yang di luar selisih 1. Itu yang menyebabkan dia bisa kamu eksitasi, nanti dia bergeraknya hanya 1,8 derajat. Coba kebayang ya, kalau kamu punya busur, 1 derajat itu besarnya berapa? Ngerti nggak? Ya, jadi supaya kamu bisa membayangkan kalau kita pengen punya motor step yang 200 kali eksitasi baru berputar 1 kali, berarti 1 kali eksitasi dia harus mampu berputar 1,8 derajat. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini. Nah, membuatnya seperti ini.
Oke ya. Selanjutnya. Nah, itu pun masih terlalu banyak. Kalau 200 itu mengelilingi ini terlalu banyak nih. Ini mau dibuat 200 susah. Jadi apa yang terjadi, kita buat 100 saja. Ini 100. Tapi caranya adalah sepanjang ini kita bagi dua. Jadi kalau kamu lihat ini dan ini kita bagi dua. Ini bukan 200, ini 100 saja. Ini 100. Tapi kita posisikan sehingga ketika dia puncak, dia lembah. Gitu. Jadi nanti eksitasinya gantian. Ini kita tarik sedikit, sudah ini kita tarik sedikit. Ini tarik sedikit, ini tarik sedikit. Jadi efektifnya jadi 200 pulsa per putaran. Jadi kamu harus kasih 12 volt 0, 12 volt 0, 12 volt 0. Sebanyak 200 pulsa gantian antara pol yang ini dan pol yang ini, nanti baru dia berputar satu kali putar. Jadi ini rotornya bentuknya seperti itu, yang tadi gambarnya itu, ini ya kumparannya, ini gigi-giginya, dan ini yang dinamakan armatur. Dan ini coba Anda lihat, ini beda 180 dan itu, supaya bisa gantian ditariknya. Oke, itu adalah motor step. Nah, kemudian kita mulai belajar cara kontrol. Nah, kenapa kita belajar motor step? Salah satunya adalah untuk mengajarkan Anda bagaimana mengontrol motor step. Karena motor step itu kalau Anda lihat, ini seolah-olah motor DC, ya kan? Seolah-olah motor DC. Anda tinggal hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, begitu. Ya. Jadi motor step ini coba Anda lihat dihidupkan tiap saat. Ini ya. Ya, jadi hanya satu kumparan saja yang dihidupkan, begitu. Namanya unipolar. Karena kita bisa mengeksitasi dengan cara yang lain. Ya. Ini kumparan ini, coba lihat ini kumparan dari sini kemari. Ini sebetulnya kemari, ya. Jadi ini dan ini itu sebetulnya seolah-olah kemari, tapi di tengahnya ditarik keluar. Nih, coba lihat ini. Ya, ini katakan ini itu adalah ini. Ya. Ini membelit, belit, terus kan, ini ujung satunya. Jadi ini dan ini itu bisa dieksitasi sekaligus, bisa dieksitasi setengahnya. Jadi tengahnya kita tarik. Nah, jadi ini tengahnya kita tarik. Nah, jadi seolah-olah kita bisa mengeksitasi sekaligus, bisa mengeksitasi hanya satu buah setengah coil saja. Jadi ini namanya unipolar. Kemudian ini yang dinamakan bipolar. Jadi sekaligus arusnya mengalir dari sini kemari, masuk ke sana. Ya, jadi ini bipolar. Jadi kalau ini kutub utara, maka ini jadi selatan dan ini utara. Lebih kuat nariknya kan? Karena ini utara, ini selatan. Jadi kutub utara ini ditarik oleh magnet selatan dan kutub selatan ini ditarik oleh magnet utara. Ingat, bagian ini adalah armatur yang berputar. Dan ini bisa merupakan magnet permanen atau variabel reluctant. Ya, tapi tidak dihubungkan kemana-mana. Ya, sedangkan ini yang kita eksitasi. Jadi yang kita aliri listrik itu yang bagian ini. Oke ya, jadi ini namanya bipolar. Jadi pada bipolar kita sekaligus mengeksitasi dua kumparan sekaligus, gitu. Sedangkan pada unipolar hanya satu. Ya, dia kuat, medannya lebih kuat, jadi torsinya lebih besar, torsi yang dihasilkan motor. Oke, selanjutnya ini cara eksitasi, ya, ini namanya bipolar one phase on. Jadi coba Anda lihat, ini dibuat selatan, ini dibuat utara. Ya, ingat ini dan ini bisa merupakan satu, digabungkan menjadi satu. Jadi ini dihubungkan ke positif dan ini dihubungkan ke negatif karena dia belitannya membelit kemari, diteruskan membelit kemari, lalu balik ke sana. Jadi ini nanti ujungnya cuma dua buah kabel karena kabel di sini dibelitkan kemari, diteruskan kemari, arah belitannya harus sama, baru keluar. Nah, kalau dieksitasi seperti ini, maka ini menjadi north, ini menjadi south. Ya, pada tahap kedua, step kedua, ini yang kita aliri arus listrik, nah, ini positif dan kabel ujung satunya lagi negatif. Itu ini north, ini south. Kemudian yang selanjutnya ini north, ini south. Selanjutnya ini north, ini south. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, Anda lihat di sebelah sini,
maka Anda lihat bahwa ini yang dihidupkan ini A, B, A aksen, B aksen, A hidup, ya, yang lain mati. Kemudian B hidup, yang lain mati. Jadi ini dihidupkan ke supply, ya, kabel satunya ke ground. Lalu ini dihidupkan ke supply, dihubungkan ke supply, satunya ground. Ini dihubungkan ke supply, yang satunya lagi ground. Kabel yang ujung ini yang dihubungkan ke supply, satunya lagi ground. Nah, itu ini. Ini on, off, 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 on, off, 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 on, off, 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 on. Kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah bipolar. Kenapa bipolar? Karena ada dua buah magnet dalam satu kali, begitu. One phase on, hanya satu fasa saja yang hidup. Ya, jadi ini dan ini dianggap sebagai satu fasa. Ya, nah kemudian ada ini animasinya, Anda lihat hanya satu yang hidup. Ya, ini sebetulnya unipolar ya, sebetulnya unipolar, tapi one phase on. Jadi beda dengan tadi. Ya. Jadi ini unipolar, hanya satu aja yang diaktifkan. Ya. Kemudian one phase on atau full step. Kemudian ada cara eksitasi yang kedua, namanya bipolar two phase on. Jadi yang kita aktifkan, coba lihat ini north-north. Kita aktifkan supaya resultan north-nya ada di sini, maka short-nya ada di sini. Kemudian north-north, maka resultan north-nya ada di sini, short-nya ada di sini. Kemudian north-north. Jadi langkah pertama itu north-north, langkah kedua itu north-north, yang kedua north-north, ya, yang keempat north-north. Jadi two phase on. Jadi kalau Anda lihat ini satu-satu, yang dua ini on. Lalu satu-satu geser, satu-satu, lalu satu-satu. Ini two phase on. Ya, ini lebih kuat. Ya, kalau ini B kuat medannya north-north, maka north akar 2 ada di sini. Jadi kalau ini kuat medannya B, arahnya ke sana, arahnya ke sana ya. Kalau B itu dari north ke south ke sana, B-nya ke sana, satu lagi B-nya ke sana, maka resultan B-nya B akar 2 ke sana. Atau north akar 2-nya di sini dan south akar 2-nya di sana. Ya. Jadi kuat medannya dari north akar 2 ke south akar 2. Jadi seolah-olah dari sini ke sana B akar 2. Oke, selanjutnya ini two phase on. Jadi tiap step 90 derajat sama dengan one phase on. Ya, tapi torsinya lebih kuat, yaitu akar 2-nya dibandingkan dengan tadi. Ya. Selanjutnya, nah, yang ini namanya yang half step. Ya, ini bipolar dan half step. Coba Anda lihat caranya. Coba Anda lihat ini dieksitasi, ya, ini dieksitasi, yang lain enggak. Maka ini menjadi north, ini menjadi south, maka short-nya di sini. Kemudian ini north-north, ini north-north. Maka north akar 2 di sini, short-nya jadi di sini. Ya kan? Kemudian north saja ini north saja. Ini north saja. Kemudian north-north. Nah, ini north-north, lalu di sini. Setelah itu north di sini saja, jadi seperti ini. Kemudian north-north, jadi di sini. Kemudian ini aja north. Ini di sini. Kemudian north-north, ada di sini. Jadi untuk satu kali langkah bukan 4 tapi 8 buah. Jadi yang pertama 1, yang ini arahnya bagian ini yang diaktifkan. Kemudian bagian ini dan bagian ini dua-duanya hidup. Kemudian 1 yang hidup, kemudian 2 hidup, kemudian 1 hidup, kemudian 2 hidup, kemudian 1 hidup, kemudian 2 hidup. Jadi ini kalau Anda lihat untuk satu step bukan 90 tapi 45 derajat. Jadi lebih presisi dibandingkan yang tadi full step. Ya. Ini 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 dan seterusnya. Ya, jadi ini 1 2 1 2 terus. Ya, nah sekarang ini perbandingan antara full step dan half step. Ya. Full step dan half step. Kalau full step
Ya. Ini ya unipolar, ya cuma satu aja yang dieksitasi, full step. Jadi tiap kali step dia 90 derajat. Nah, ini unipolar. Kalau ini adalah half step. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, jadi ini langkahnya kalau Anda lihat on, yang lain off, on, yang lain off, on, yang lain off, on, yang lain off. Dari sini kemari 1 kali putar. Ya, 1. Nah, kalau ini enggak. 1, 1, 1. Jadi on, 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 on. Nah, dari sini kemari ini 8 step untuk berputar 1 kali. Karena itu berputarnya 45 derajat, lebih presisi. Ya, walaupun ripple torsinya lebih besar ya. Ya, saya nggak tahu sih karena ini kan kalau ini kan B medan magnetnya B0, 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 B0 kan gitu ya, atau B gitu tapi arahnya kebalik. Kalau ini B akar 2B, B akar 2B, B akar 2B, B akar 2B, kira-kira begitu. Jadi ada variasi torsi. Kemudian ini yang variabel reluctant. Ya, gimana cara coba Anda bayangkan nih. Ini coba lihat ya, ini kumparan coba kumparan ini aja ya. Kumparan ini belit di sini ya. Belit di sini ini ujung yang satu ya. Lalu ini ujung ini tiap kali ini diambil satu. Ya, jadi ini dihubungkan ke 12 volt, sedangkan ini itu kadang-kadang dihubungkan ke 0, kadang-kadang tidak dihubungkan ke 0. Kalau dia dihubungkan ke 0, ya arus mengalir dari sini kemari. Kan gitu. Kalau dia tidak dihubungkan ke 0, maka dari sini arus tidak bisa mengalir kemari. Nah, ini coba lihat Anda. Jadi gantian, bagaimana menghidupkan matikan gantian supaya dia urutannya harus benar. Supaya dia bisa berputar sesuai dengan yang kita inginkan. Ingat ini berapa? Ini ada 4 buah stator. Ya. Jadi gigi statornya ada 4 buah, jadi 90 derajat. Sedangkan rotornya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 60 derajat. Ini 90 derajat, ini 60 derajat. Berarti perbedaan terkecilnya adalah 90 dikurangi 60, 30 derajat. Karena itu setiap kali Anda mengeksitasi ini, dia bergeraknya 30 derajat. 30, 30, 30 gitu ya. Ini 30, 30, 30, 90, 30, 30, 30, 90, 30, 30, 30, 90, 30, 30, 30, 90. Jadi ini adalah variabel, ini sebetulnya magnet permanen ini salah nih, sorry. Ini bukan variabel reluctant. Karena kalau variabel reluctant ininya itu bukan magnet. Kalau ini ada north south, ini magnet permanen. Jadi ini magnet permanen, bukan variabel reluctant. Oke. Nah, sekarang kita bicara kontrol nih. Nah, kontrolnya coba Anda lihat tadi ya, ini bagian tengahnya itu kita hubungkan ke suplai. Nah, jadi bagian tengah ini kita hubungkan ke suplai. Bagiannya ini kebalik ya. Kalau caranya kan ini bisa ini dihubungkan ke suplai 12 volt, ini 12 volt, ini ground, boleh. Atau ini 12 volt, ini ground, boleh. Berarti ya. Jadi ini 12 volt, ini ground, maka kalau dia ini dihubungkan, maka arus akan mengalir dari sini kemari. Tapi kan bisa juga yang ini yang 12 volt, yang ini ground. Jadi kalau dihubungkan arus akan mengalir kemari masuk ke sana. Jadi bisa dua cara. Yang ini 12 volt, yang ini ground, atau yang ini 12 volt, yang ini ground. Saya. Nah, yang ini kalau Anda lihat juga seperti ini. Jadi ini yang dihubungkan, yang bagian tengah ini ground, yang supply ini nanti bisa dihubungkan ke 12 volt. Yang dihubungkan mau yang ini atau yang ini. Itu Anda harus mengatur supaya arusnya mau dialirkan kemana? Kemari dulu. Jadi ini misalnya tahap 1. Tahap 1 ini yang bipolar ya, bipolar. Jadi
tahap 1 ini 1 dan 5 yang dihubungkan. Jadi 1 dihubungkan. Jadi ini naik, switch-nya naik, ini switch-nya naik. Karena ini switch-nya naik, ini switch-nya naik, coba Anda lihat, arus itu mengalir dari sini, masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari. Sekaligus pada saat yang sama arus mengalir dari sini, masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk ke sana. Jadi pada saat yang sama kita mengaktifasi dua buah kumparan. Ya, kumparan ini dan kumparan ini. Ini di atas, ini di atas. Maka suplai itu mengalir dari sini, masuk kemari, masuk ke sana. Sekaligus yang di sini, dari sini mengalir masuk ke sana, masuk ke sebelah sana. Itu ya. Jadi mengalir kemari dan sekaligus mengalir ke sana. Ya, ini tahap 1, tahap 2, 1, 4. Jadi yang dihubungkan 1 dan 4. Jadi yang ini dihubungkan itu dan yang ini dihubungkan kemari. Jadi dari sini pindah kemari. Arus akan mengalir dari sini masuk kemari, masuk ke sebelah sini. Jadi kalau yang tadi kumparan ini dan ini yang diaktifkan, yang sekarang kumparan ini dan ini. Masih ingat nggak? Yang ini. Ini yang bipolar ya, yang bipolar ini. Jadi kita menghidupkannya dua-dua, sekaligus 2. Nah ini, sekaligus 2, tuh. Sebentar, ini full step ya, dua-dua kan? Nah, 2 sekaligus, full step. Ya, 2 phase on, full step. 2 phase on. Jadi 2 fasa yang diaktifkan setiap saat. Nah ini juga demikian. Jadi setiap saat ini pada waktu langkah pertama arus dialirkan dari ini ya, langkah pertama, switch yang dihidupkan itu 1 dan 5. Artinya ini 1 dihubungkan ke positif dan 5 dihubungkan ke positif. Jadi artinya posisinya seperti pada gambar ini. Jadi arus akan mengalir dari sini, masuk kemari, masuk kemari, masuk ke sana. Dan arus akan mengalir dari sini, masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana. Itu langkah pertama. Langkah kedua, 1 dan 4. 1 dan 4. Jadi arus mengalir dari sini masuk kemari, dan satunya lagi ini dipindah kemari kan? Karena ini dipindah kemari, arus mengalir dari sini masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk ke sana. Itu. Nah, kemudian ganti 3, 4. 3, 4 berarti ini dan 4. Jadi yang ini enggak tetap terhubung, yang ini digantikan kemari. Jadi ini ke bawah dan ini ke bawah. Kalau ini ke bawah dan ini ke bawah, maka arus akan mengalir dari sini masuk kemari, mengalir ke sana negatif ya. Sedangkan yang dari sini mengalir ke bawah, kemari, lalu kemari. Jadi yang aktif ini. Dan yang terakhir adalah 3 dan 5. Jadi ini. Jadi ini ke bawah, ininya ke atas. Kalau ini ke bawah dan ini ke atas, maka arus akan mengalir dari sini masuk kemari, kemari, dan satunya lagi dari sini kemari, masuk ke sana. Nah, jadi ini adalah switch 1, 5, 1, 4, 3, 4, 3, 5, dan 1, 5. Balik lagi. Jadi 4 step, 1, 2, 3, 4 sudah 1 kali putar. Ya, ini on itu ini 1, 5 on. Yang kedua, jadi ini on itu 1, 5. Kemudian yang kedua adalah 1, 4 on, 4-nya adalah on gitu ya. Kemudian yang dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah bipolar 2 phase on. Jadi 2 phase on bipolar. Oke, selanjutnya adalah cara ngeksitasi. Nah, kontrol semacam ini adalah kontrol manual. Kontrol manual itu kalaupun bisa, pertama kontrol manual kelemahannya adalah lambat. Kamu nge-switch ini 100 kali per detik itu udah terlalu cepat udah. Ya, 100 kali per detik itu udah terlalu cepat. Yang kedua bising. Ya, karena kalau mati hidup dia bunyi cetek begitu. Jadi mungkin paling banyak 10 kali per detik. Kalau mau lebih cepat lagi nggak bisa. Nah karena itu kita gunakan switch elektronik. Ini switch-nya sekarang bukan switch mekanik.
tapi switch-nya switch elektronik. Jadi ini sebetulnya gambarnya sama dengan gambar yang ini, tapi switch-nya ini bukan switch mekanik, tapi diganti dengan switch elektronik. Nah, ini switch elektronik. Ya, jadi ini yang satu, ya, coba kalau ini diaktifkan, switch on, maka arus akan mengalir dari sini masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari, masuk kemari. Kalau ini diaktifkan, ya. Kalau ini dan ini diaktifkan, ya sekaligus arus mengalir dari sini masuk kemari, sekaligus arus mengalir dari sini masuk kemari, masuk kemari. Jadi ini hanya berupa simbol switch elektronik. Nah, ini simbol switch elektronik. Ya, bentuknya seperti itu. Ya. Ini half step nih, half step. Jadi on-nya cuma satu, jadi 2 on, 1 on, 2 on, 1 on, 2 on, 1 on, 2 on, 1 on, 2 on. Nah, ini dari 1 sampai 8 itu udah 1 kali putar. Ya, ini half step. Half step. Ya, ini sequence diagramnya seperti ini. Nah, ini itu bentuknya seperti apa sih sebetulnya switch elektronik ini? Nah, switch-nya bisa berupa transistor. Ya, jadi kenapa kita nggak pakai switch mekanik? Karena switch mekanik itu terlalu lama, bahkan relay itu terlalu lambat. Kita pengennya switch-nya switch yang cepat. Nah, ini. Jadi kita pakai transistor. Ya, jadi kalau ini kita kasih arus, ya, tergantung arusnya. Kalau arusnya kecil, maka arus yang mengalir dari sini kemari itu adalah beta kali arus yang mengalir dari base ke emitter. Masih ingat dulu ya. Jadi transistor itu bisa difungsikan sebagai current amplifier. Jadi kita ingin mengontrol arus yang mengalir dari sini kemari dengan cara mengontrol arus kecil yang mengalir dari sini kemari. Di mana besar arus yang mengalir dari sini kemari itu beta kali arus yang mengalir dari sini kemari. Itu yang pertama. Tapi untuk mechanical kita nggak suka karena kalau dipakai untuk current amplifier itu masih perlu arus. Jadi kita lebih suka menggunakan dia sebagai switch. Gitu ya. Kenapa sebagai switch? Karena kalau Anda sebagai, masih ingat nggak? Kalau dia sebagai current control itu seolah-olah arus yang mengalir dari sini kemari Anda hambat. Kalau Anda pengen mengalirnya besar, maka dia Anda hambat tapi hambatannya kecil. Kalau Anda pengen arusnya besar, Anda hambat tapi hambatannya besar. Jadi karena Anda hambatannya besar, sebagian panas hilang di sini. Kita nggak mau, kita pengennya ngontrolnya nggak seperti itu. Kita tidak ingin di bagian ini panas itu hilang. Jadi energi sebagian ubah menjadi panas, saya nggak mau. Saya pengennya kalau mau off, kalau mau on aja. Lalu gimana cara ngontrol arusnya? Caranya gini, kita kontrol, kalau misalnya kita kontrol mati, hidup, ya, kebayang nggak? Kalau waktu perhitungan saya 10 detik, ya, maka kalau dia hidup 5 detik, mati 5 detik, maka yang terjadi adalah tegangan rata-rata setengah dari tegangan suplai. Kalau ini 12 volt, 15 detik mati, 5 detik mati, 5 detik hidup, 5 detik mati, 5 detik hidup, maka nanti tegangan yang dirasakan di sini hanya 6 volt. Kan gitu. Kalau saya hidupkan terus, maka tegangan yang di sini berupa 12 volt. Gitu. Kalau saya hidupkan di sini 3 detik mati, ya, 3 detik mati, lalu 9 detik, tadi hitungannya 10 detik ya. Kalau 2,5 detik hidup, lalu 7,5 detik mati, maka ya seperempatnya nanti tegangan rata-rata yang mengalir kemari. Ya. Tapi harus cepat, bukan dalam detik, mili detik nanti. Jadi ini kita gunakan sebagai alat kontrol mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Kita mengatur duty cycle. Jadi perbandingan antara waktu hidup dan waktu mati. Kenapa dia lebih efisien? Karena dia kalau mati ya mati, tidak terhubung. Jadi tidak ada arus yang mengalir. Kalau hidup ya hidup. Jadi semua arus dialirkan. Gitu. Jadi konsepnya PWM itu adalah kalau mau mati, mati aja lah.
Kalau mau hidup, hidup aja, tapi jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah ini akan menyebabkan panas yang terjadi pada alat kontrol. Itu kita tidak suka. Kita lebih suka mengontrolnya dengan cara mati ya mati, hidup ya hidup, tapi kita kontrol mati hidupnya berapa prosentase, apa itu namanya, duty cycle namanya. Ya. Nah, ini adalah transistor sebagai alat kontrol arus. Ya. Sayangnya, andai kata Anda pilih yang beta atau current gain itu 1000, maka untuk mengontrol arus 1 ampere diperlukan arus 1/1000 ampere atau 1 arus dapat seperti prosesor controller itu bisa lebih 1 miliampere. Kalau gitu pakai transistor yang digendong oleh transistor lain. Ini namanya Darlington transistor. Jadi kalau ini katakan 1000, ini 1000, maka total ini current gain-nya menjadi 1000 kali 1000 adalah 1 juta. Ya, 1000 kali 1000 current gain ini dikalikan current gain ini. Jadi kalau ini 1 ampere, maka arus yang diperlukan di sini hanya 1 mikroampere. Kira-kira begini. Ini namanya flywheel diode. Ini namanya flywheel diode. Karena gini, ini kan 12 volt. Bayangkan ini nggak ada. Pada waktu ini nggak ada, pada waktu ini 12 volt, ya, pada waktu dia dimatikan, ini menjadi 0. Nah, celakanya kalau dia ini nanti dihubungkan dengan kumparan, ini itu nanti bisa terjadi dia tegangannya negatif. Kalau dia tegangannya negatif, dia bisa merusak bagian transistor ini. Jadi kalau dia negatif di short ke ground, jadi dia tidak pernah lebih negatif daripada 0. Jadi kalau ini ground, pada waktu dia lebih negatif daripada bagian ini, ya dinolkan. Jadi dia nggak pernah mengalami tegangan lebih rendah daripada ini supaya dia nggak rusak. Jadi ini namanya Darlington transistor. Ini tidak perlu Anda tidak perlu merangkaikan 2 buah transistor, tapi beli dalam satu kemasan sudah bentuknya seperti ini. Ya, jadi Darlington transistor ini Anda bisa beli dalam bentuk satu paket yang sudah berupa 2 buah transistor yang satu menggendong yang lain. Kira-kira begitu ya. Jadi ini kebayang arusnya diperlukan ini lebih kecil lagi. Kalau Anda 1 mikroampere pun Anda nggak mau, pakailah yang dinamakan MOSFET. Masih ingat MOSFET? MOSFET itu adalah metal oxide semiconductor field effect transistor. Jadi dia bukan current control device, tapi voltage control device. Jadi kalau dikasih tegangan, ini terhubung kemari. Kalau tidak dikasih tegangan, dia tidak terhubung. Arus yang diperlukan dari sini kemari itu hampir 0, hampir tidak diperlukan arus untuk mengontrolnya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini Darlington ini MOSFET. Ya, jadi lebih untuk mengontrol dia tidak perlu arus, hanya perlu tegangan aja. Ya, jadi ini adalah step rangkaian kontrol. Kemudian saya teruskan lagi. Ini karakteristik antara torsi terhadap kecepatan putar atau frekuensi on off. Ya, jadi misalnya Anda punya beban di sini, ini nih kemampuan motor torsi itu ada namanya pull in torque, ada pull out torque. Jadi ini pull in torque, ini pull out torque. Kalau Anda bekerja di daerah yang di bawah ini, dia bertindak sebagai kontrol posisi. Ya, Anda ingat tadi kalau Anda membeli motor step 200 pulsa per putaran atau 200 pulses per rotation, ya, maka tiap kali Anda kasih pulsa, dia akan bergerak 1,8 derajat. Asal Anda bisa menjamin bahwa torsi beban yang terjadi di bawah ini, dia tidak akan kehilangan step. Dan Anda bekerja di daerah ini. Jadi Anda berikan 10 pulsa, 10 kali mati hidup, maka dia akan berputar 10 kali 1,8 derajat, 8 derajat. Itu selama Anda bekerja di daerah ini. Ya. Celakanya kalau Anda bekerja di daerah ini,
dia nggak akan mau karena frekuensi ini terlalu cepat. Ini ingat ya, kalau Anda di sini, semakin bekerja Anda ke sana, itu kalau ini mati, hidup, mati, hidup. Kalau ini mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. 10 kali mati, hidup, tapi pelan, dia nggak akan, dia akan berputar 18 derajat. Di sini mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. 10 kali mati, hidup begitu, 18 derajat. Di sini mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. 10 kali 18 derajat. Nah, kalau ada di luar ini terlalu cepat Anda kasih pulsa mati hidup, mati hidup, mati hidup, maka dia nggak mau berputar terlalu cepat. Ini namanya adalah loss of step. Jadi kehilangan step dia, nggak mampu mengikuti perintah Anda. Itu ada di daerah sini. Kalau Anda bekerja di daerah sini, ini dia Anda suruh bergerak, sebelum dia berhenti, Anda sudah suruh kali bergerak lagi. Jadi ini seolah-olah sebagai kontrol kecepatan. Kira-kira gitu. Jadi ini kontrol kecepatan. Ini kalau torsinya di sini, ini kontrol posisi. Kalau di sini ini kontrol kecepatan. Kalau di sebelah sini kehilangan pulsa. Jadi dia nggak mau mengikuti, berhenti aja. Ya itu adalah motor step. Oke, ini contoh aplikasi dari motor step. Salah satunya adalah di kamera yang dulu itu pakai film untuk Anda ketahui. Jadi film yang dulu zaman saya kecil itu begitu cepret itu harus kita gerakkan pakai tangan. Seret, muter begitu ya, seret, muter, itu baru cepret lagi, putar lagi, seret. Karena ininya belum ada yang menggerakkan. Lalu muncul cara menggerakkan otomatis. Jadi begitu cepret dia bergerak satu film. Cepret lagi bergerak satu film yang menggerakkan motor step di sini. Karena dia gerakannya langsung bisa dikontrol berapa derajat. Kira-kira begitu ya. Jadi itu adalah pemakaian motor step. Ini salah satunya untuk menggerakkan teleskop. Nah, teleskop itu gerakannya presisi sekali kalau Anda lihat. Jadi ini menggerakkan ini gerakannya sangat-sangat presisi. Karena Anda bergerak 1 derajat pun itu arah Anda kalikan aja 1 derajat ya. 1 derajat jadikan radian, kalikan jaraknya katakan 8.000 kilometer. Wah, kalau ke bulan itu berapa juta kilometer kan gitu kan? Maka arahnya akan berbeda sekali. Karena itu Anda menggerakkan itu harus sangat-sangat. Nah, ini dengan untuk menggerakkan teleskop ya. Kemudian ini adalah untuk positioning lah pada dasarnya, untuk positioning, untuk memposisikan itu pakai motor step. Ya. Dan ini sensor kecepatan putar. Ini contoh lagi adalah bagaimana orang di pabrik baik kontrol pakai motor step untuk memasukkan barang ke dalam kardusnya. Oke, selanjutnya ini alat untuk memotong ya, tabung kalau dipotong posisinya tertentu potong, posisinya tertentu potong. Oke, ini saya tunjukkan, mungkin Anda pernah lihat sebentar, ini prinsip kerja. Pak Budi tolong dicek ini apakah suaranya bisa masuk apa enggak ya. Ini memang nggak ada suaranya rasanya. Oh, ada suaranya harusnya. Bentar kok. Di sini. On. Ya. Coba ini. Bu, suaranya keluar nggak ya, Bu ya? Videonya belum muncul, Pak.
pojok kiri. Suaranya kenapa nggak nyampe ke sana? Ini ada suaranya, tapi nggak nyampe ke sana. Direct current to the coils Oh, yeah. on and off. Oke. The driver includes. Now let's see the basic structure and operating principles of the stepping motor. This is a basic model. A permanent magnet having north and south poles is in the center. It is equivalent to the rotor. It is surrounded by 4 coils, S1, S2, S3, and S4. They work as a stator winding wire. Now we will turn on a direct current in these 4 coils in sequence. When the direct current passes through the S1 coil, it becomes an electromagnet and draws the rotor's poles. The rotor stops facing S1. Next, when the direct current is turned off in the S1 coil and turned on in the S2 coil, the S2 coil becomes an electromagnet and draws the rotor. The rotor rotates 90 degrees clockwise and stops facing the S2 coil. As you can see, the direct current is turned on in the coils in sequence, which then rotates a magnetic field and moves the rotor step by step. The driver in the driving circuit switches the direct current to the coils on and off. The driver includes an electric circuit consisting of a transistor, which works as a switch. You can control the flow of direct current by switching on and off the transistor. The transistor is controlled by a pulse signal. A single pulse signal provides a setting for switching the direct current to the stator coil on and off. We have seen the basic structure and operating principles of the stepping motor. Kemudian, jadi Stepper motor.
Share. Share. Okay. Motor is a brushless DC motor that Stepper motor is a brushless DC motor that rotates in steps. This is very useful because it can be precisely positioned without any feedback sensor, which represents an open-loop controller. The stepper motor consists of a rotor that is generally a permanent magnet, and it is surrounded by the windings of the stator. As we activate the windings step by step in a particular order and let current flow through them, they will magnetize the stator and make electromagnetic poles, respectively, that will cause propulsion to the motor. So that's the basic working principle of a stepper motor. There are several different ways of driving the stepper motor. The first one is the wave drive or single coil excitation. In this mode, we activate just one coil at a time, which means that for this example of motor with 4 coils, the rotor will make full cycle in 4 steps. Next is the full step drive mode, which provides much higher torque output because we always have 2 active coils at a given time. However, this doesn't improve the resolution of the stepper, and again, the rotor will make a full cycle in 4 steps. For increasing the resolution of the stepper, we use the half-step drive mode. This mode is actually a combination of the previous 2 modes. Here we have 1 active coil followed by 2 active coils, and then again 1 active coil followed by 2 active coils, and so on. So with this mode, we get double the resolution with the same construction. Now the rotor will make full cycle in 8 steps. However, the most common method of controlling stepper motors nowadays is the microstepping. In this mode, we provide variable controlled current to the coils in a form of sine wave. This will provide smooth motion of the rotor, decrease the stress of the parts, and increase the accuracy of the stepper motor. Another way of increasing the resolution of the stepper motor is by increasing the numbers of the poles of the rotor or the numbers of the poles of the stator. By construction, there are 3 different types of stepper motors: permanent magnet stepper, variable reluctance stepper, and hybrid synchronized stepper motor. The permanent magnet stepper has a permanent magnet rotor, which is driven by the stator's windings. They create opposite polarity poles compared to the poles of the rotor, which propels the rotor. The next type, the variable reluctance stepper motor, uses a non-magnetized soft iron rotor. The rotor have teeth that are offset from the stator, and as we activate the windings in a particular order, the rotor moves respectively so that it has minimum gap between the stator and the teeth of the rotor. The hybrid synchronous motor is combination of the previous 2 steppers. It has permanent magnet tooth rotor and also a tooth stator. The rotor has 2 sections which are opposite in polarity, and their teeth are offset as shown here. This is the front view of a commonly used hybrid stepper motor, which has 8 poles on the stator that are activated by 2 windings, A and B. So if we activate the winding A, we will magnetize 4 poles, which 2 of them will have south polarity and 2 of them north polarity. We can see that in such a way the rotor's teeth are aligned with the teeth of the poles A and unaligned with the teeth of the poles B. This means that in the next step, when we will turn off the A poles and activate the B poles, the rotor will move counterclockwise and its teeth will align with the teeth of the B poles. If we keep activating the poles in a particular order, the rotor will move continuously. Here we can also use different driving modes like the wave drive, full step drive, half step drive, and micro stepping for even further increasing of the resolution of the stepper. Thanks for watching, and for more, visit my office. Kemudian saya Stepper 4.
so your thing was in a different language. I have a Pentium 3 computer with Docking has 4 coils and 8 parallel ports to supply current to each coil feature, and also which directly way Okay. one rotation, one complete rotation. So it took about 10 seconds to do this. That was 200 steps with 50 milliseconds for each step. We'll change the direction of the rotation. Now it's clockwise, and of course it's the same 50 milliseconds, so it will take 10 seconds. And I can reduce this. Ya, lebih cepat. 5 milliseconds. See, now it takes only about 1 second to make a complete rotation. And I can say to make only half of the rotation, so 100 steps. Now it will make 2 complete rotations, so 400 steps. The fastest can go without losing any steps. It's about 3 milliseconds. Works fine. I can try with 2 milliseconds, but would lose some steps. Kemudian halo, Bud, kamu bisa dengar? Bisa ini? Siapa? Oh iya, sudah masuk suara kamu ya.
Ya. Eh, Pak, tadi ada yang tanya Pak, itu maksudnya Ya. apa yang video terakhir itu maksudnya apa ya? Oh, yang terakhir, Ya. yang never stall itu ya. Ya, Yang never stall itu yang menarik gini, itu adalah dua stepping motor yang sama yang dikontrol dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah dengan kontrol biasa, yang kedua adalah dengan kontrol yang canggih. Jadi kalau yang pertama tadi Anda lihat ya, dia kalau ditahan, kan Anda misalnya dia disuruh berputar 3 putaran. Itu kan nggak peduli bebannya itu seperti apa. Jadi kalau yang tadi itu kalau ditahan, tahannya kuat, dia diam aja dia. Lalu nggak mau berputar dia. Makanya bunyi ngung gitu. Masih ingat nggak? Kalau yang terakhir, atau saya coba tunjukkan ya. Jadi ini cuma 2 menit. Suara saya bisa masuk nggak ya? Kalau ini ada video ini, sebentar. masuk Pak suaranya Pak. Sebentar ya, suara saya masih bisa masuk, Bud? Ya, ada. Ya. Nah, ini kan kontrol biasa ya, berhenti. Itu suaranya dia lebih halus. Jadi yang itu suaranya lebih halus, ya. Yang kontrolnya canggih, yang kanan itu lebih canggih. Yang kedua, ini coba, ini kita suruh berhenti, lalu kita putar, kan harusnya berhenti. Kalau itu berhenti tuh, balik lagi ke tempatnya tuh, kita putar nggak mau dia, balik lagi ke tempat asalnya. Kalau yang ini putar ini, nah sekarang dia berputar, kita tahan, bebannya semakin besar, nah lose of step, nggak mau muter dia, karena bebannya terlalu besar, baru mau muter lagi. Kalau dia enggak, kita tahan, begitu kita lepas, muter lagi. Ya, jadi artinya dia tetap kontrol kecepatannya tetap konstan. Nah ini coba. Yang terakhir, nah ini coba lihat. Nah ini suruh berputar 5 kali, coba. Suruh berputar 5 kali, nah berhenti tanpa beban. Ya, berputar 5 kali tanpa beban. Kalau dilepas, baru 1 kali dilepas, maka dia akan berputar sisanya. Gitu. Kalau yang ini enggak, ini berhenti ya berhenti dia, enggak neruskan disuruh berputar 5 kali, baru 1 kali ditahan, dia berhenti terus. Sedangkan yang kanan baru sekali dia ditahan, maka ketika dilepas dia kembali ke yang selanjutnya. Ada yang mau bertanya silakan. Mahasiswa silakan, ada yang mau bertanya. Oke ya, kalau nggak ada mungkin kita hentikan sampai di sini. Terima kasih sekali atas kedatangan Anda bergabung dalam kuliah ini. Tolong jaga diri baik-baik karena ya penyakit corona itu merupakan penyakit yang sangat ditakuti karena di Italia, di Amerika sudah ribuan korban yang meninggal. Jadi nomor 1 jaga diri baik-baik. Kalau bisa jangan keluar. Kalau keluar harus pakai masker dan kaos tangan. Ya. Coba Anda perhatikan pada waktu Anda melepas kaos tangan Anda, gimana caranya supaya Anda tidak dari luar lalu pegang-pegang muka Anda. Yang ketiga sering cuci tangan dan jangan banyak pegang muka. Oke, dari saya sekian. Bud, kamu mau ada pesan untuk mereka, Bud? Ya, jaga kesehatan aja Pak, cukup Pak, itu aja. Ya. Oke, makasih ya. Terima kasih semua atas kedatangannya. Semoga semuanya baik-baik. Terima kasih. Ya, Pak. Makasih Pak juga. Makasih, Pak. Makasih Pak. Masih banyak Pak. Sehat terus Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Terus Terima Pak. kasih.